Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Arceus Chronicle, menceritakan tentang Satoshi dan Go yang berkunjung ke region Sinnoh untuk melakukan penelitian. Alih-alih mereka malah bertemu dengan Arceus. Adegan dibuka dengan memperlihatkan banyaknya Pokemon yang berkumpul, baik itu dari udara, lautan, dan daratan. Di antara Pokemon-Pokemon itu ada satu yang dipercaya sebagai dewa Pokemon yang menciptakan dunia ini, yaitu mythical Pokemon Arceus. Hingga saat ini Arceus akan terus mengawasi manusia dan para Pokemon. Adegan berpindah ke Satoshi dan Go yang baru saja tiba di Canalave City guna meneliti sejarah Sinnoh lewat festival yang akan diadakan di region tersebut. Saat sedang menyusuri kota, mereka disapa oleh Hikari. Mereka sangat terkejut sekaligus gembira melihat adanya Hikari. Hikari lalu mengantarkan Satoshi dan Go ke tempat di mana mereka bertemu juga dengan Sirona, yang berkontribusi dalam festival Sinnoh karena merupakan bidang yang telah ia kuasai sejak lama. Segera saja Sirona menyerahkan Ancient Style Outfit kepada Satoshi dan Go, serta Sirona mengajak mereka bertiga masuk ke dalam museum. Di dalamnya terdapat peninggalan prasejarah Sinnoh, dan Sirona pun menceritakan Pokemon-Pokemon yang mendiami Mount Coronet. Mereka menanyakan bagaimana caranya orang-orang zaman dulu menangkap para Pokemon. Sirona lalu menyerahkan Pokeball kayu yang digunakan orang-orang zaman dulu untuk menangkap para Pokemon. Untuk mengetesnya, Sirona mengajak mereka ke Pokemon Catching Experience Corner, di mana mereka bertiga disuruh mencoba menangkap starter Pokemon. Meski diketahui ketiga Pokemon itu bukan berasal dari region Sinnoh, sejarah mencatat Pokemon-Pokemon ini pernah dibawa untuk mendiami wilayah ini dulu-dulu sekali. Tak lama kemudian ketiganya disuruh untuk menangkap Pokemon starter itu. Meskipun awalnya cukup kerepotan, ketiganya berhasil menangkap para Pokemon, dengan Satoshi mendapatkan Rowlet, Go Cyndaquil, dan Hikari Oshawott. Sementara itu, tim Galaktik mendatangi Heatran di Volcanic Cave untuk menangkap Pokemon itu. Setelah melalui pertarungan singkat, tim Galaktik berhasil menangkap Heatran. Sekembalinya ke markas, mereka bersiap bereksperimen dengan Heatran dan Flamplet, guna membuka portal ruang dan waktu untuk mencari keberadaan bos mereka. Pada percobaan itu, tim Galaktik menyebabkan getaran yang sangat kuat, hingga bisa dirasakan oleh para Pokemon yang berada di Mount Coronet dan juga dirasakan oleh Satoshi dan kawan-kawan yang berada di Canalave City. Bahkan Arceus juga terusik dengan getaran itu dan memerintahkan trio Lake Guardian untuk mencari bantuan. Di sisi lain, Satoshi dan kawan-kawan pergi menyelidiki getaran yang terjadi tersebut. Sesampainya di sana terlihat adanya pertempuran antara Pokemon. Piplup diperintahkan untuk menenangkan mereka. Saat Satoshi dan kawan-kawan hendak mendekat, tiba-tiba muncul trio Lake Guardian yang membawa mereka ke dunia lain. Azelf, Uxie, dan Mesprit mencoba memperingatkan mereka bahwa akan terjadi bencana yang akan menimpa mereka. Terlihat juga Arceus yang berada di dalam kobaran api. Namun saat itu Satoshi dan kawan-kawan masih belum mengerti apa yang hendak disampaikan oleh para Pokemon itu. Kembali ke tim Galaktik, Sartun mencoba mengingatkan kembali mengapa organisasi ini didirikan, yang mana tujuannya adalah untuk menciptakan dunia yang baru. Namun saat melakukannya, bos mereka Akagi harus berkorban dan kini terjebak di dunia lain. Oleh karenanya, mereka harus membawa pulang bos tim Galaktik bagaimanapun caranya. Di sini ada tim Rocket ya guys ya, baru sadar aku. Di sini tidak ada tim Rocket. Di Pokemon Center, Satoshi dan kawan-kawan mendengarkan berita bahwa para Pokemon bertingkah aneh semenjak adanya getaran di Mount Coronet. Di saat yang sama mereka tak menduga akan bertemu dengan Takeshi di tempat ini. Sempat bernostalgia, Satoshi dan kawan-kawan menceritakan tentang pesan yang dikirimkan Arceus. Mendengar hal ini, Takeshi pun setuju untuk mengantarkan mereka ke Mount Coronet. Dalam perjalanannya, Hikari juga menghubungi Sirona agar bisa ikut membantu. Kembali lagi ke tim Galaktik, Heatran diperintahkan untuk menembakkan Magma Storm ke arah Flamplet. Seketika energi terpancar keluar yang mana akan digunakan untuk membuka portal ruang dan waktu. Heatran diperintahkan untuk terus mengisi energi tersebut agar portal cepat terbuka. Namun karena terlalu berlebihan, mesinnya jadi rusak.
sehingga energi tersebut berbalik ke arah tim galaktik dan mengenai Hetran. Hetran itu kini mengamuk dan Sartun tidak bisa memasukkannya ke Pokeball karena Hetran memancarkan suhu yang panas. Tim galaktik pun terpaksa mundur. Hetran yang masih dalam kobaran api langsung menelan Flamflat yang membuatnya kini berubah menjadi wujud baru. Hetran dalam wujud barunya itu menembakkan energi untuk membuka portal ruang dan waktu. Melihat hal ini, tim galaktik memutuskan untuk mengikutinya. Satoshi dan kawan-kawan juga menyaksikan bagaimana Hetran membakar habis hutan yang ia lewati. Mereka mengambil jalan pintas untuk menghadang Hetran, namun juga perlu strategi yang matang untuk melakukannya. Sayangnya tim galaktik tidak akan membiarkan hal itu terjadi, dan mereka turun untuk menghadapi Satoshi dan kawan-kawan. Sesaat kemudian muncul trio Leg Guardian yang mencoba menenangkan Hetran, tapi malahan Hetran berubah wujud lagi akibat kuatnya Flamflat yang ia telan sebelumnya. Semuanya hanya bisa menyaksikan Hetran yang telah ditutupi lava mulai mengamuk lagi. Setelah dilihat ke dalam tubuhnya, ternyata Hetran yang asli terjebak bersama Flamflat. Hetran mulai meraung-raung sehingga portal ruang dan waktu kembali bereaksi. Satoshi dan kawan-kawan juga diperlihatkan bagaimana Hetran yang asli terperangkap di dalam tubuh Pokemon lava itu. Tim galaktik memerintahkan para Pokemonnya untuk menyerang. Untungnya trio Leg Guardian bisa mempertahankan diri. Satoshi dan kawan-kawan berhadapan lagi dengan tim galaktik. Tim galaktik lalu mengungkapkan rencana mereka yang sebenarnya, yaitu ingin membawa pulang bos mereka, tidak lebih daripada itu. Setelah mendengar penjelasan tim galaktik, Satoshi dan kawan-kawan langsung melakukan pertarungan melawan mereka. Para Pokemon pun melancarkan serangan-serangan yang saling beradu satu sama lain. Namun di tengah pertarungan, Takeshi meminta Satoshi dan yang lainnya untuk lebih fokus menyelamatkan Hetran. Sementara cukup dirinya saja untuk menahan tim galaktik. Satoshi dan kawan-kawan pun mempercayakan tim galaktik kepada Takeshi, karena Takeshi ternyata bisa menandingi mereka seorang diri. Singkat cerita, Satoshi dan kawan-kawan berupaya memadamkan api Hetran dengan bantuan para Pokemon dan juga trio Leg Guardian. Namun serangan itu sama sekali tidak berdampak dan malah membuat Hetran semakin kuat saja. Kembali ke Takeshi, yang nyatanya kewalahan menghadapi tim galaktik seorang diri, sampai kemudian Sirona muncul untuk membantunya. Sirona juga mengajak petugas Junsa untuk menangkap tim galaktik yang membuat kekacauan. Sirona bilang cara menghentikan Hetran adalah dengan menghancurkan tanah yang ia pijak. Sirona juga mengatakan sebaiknya Takeshi membantu Satoshi dan yang lainnya, sementara untuk urusan tim galaktik serahkan saja kepadanya. Takeshi segera memberitahukan rencana itu kepada teman-temannya. Segera mereka melancarkan serangan ke tempat Hetran berpijak. Para Pokemon melancarkan berbagai serangan yang membuat Hetran kini terperosok masuk ke dalam tanah. Sirona juga bisa mengatasi tim galaktik dengan Pokemon-Pokemonnya. Akan tetapi, Flamflat yang ada dalam tubuh Hetran kembali aktif dan menyebabkan portal kini benar-benar terbuka. Ditambah lagi, tubuh Hetran kian membesar, dan jika terus dibiarkan, Hetran akan menimbulkan ledakan yang bisa menghancurkan kota. Tim galaktik yang melihat portal terbuka dengan sempurna, kabur dari Sirona untuk mendekati portal. Semuanya terkejut karena Arceus tiba-tiba menampakkan diri. Ia langsung melancarkan serangan yang mengakibatkan helikopter tim galaktik hancur. Kesempatan ini digunakan Sirona untuk meringkus tim galaktik. Mereka dipaksa melihat portal yang kini kembali tertutup berkat Arceus. Namun hal ini belum menghentikan Hetran yang masih mengamuk. Satoshi dan kawan-kawan memohon agar Arceus menyelamatkan mereka semua. Arceus pun mau membantu mereka. Lalu Arceus mengubah tipenya menjadi air dengan water plate. Dengan itu Arceus bisa menciptakan lautan. Satoshi memperingatkan bahwa serangan itu tidak akan mempan terhadap Hetran. Namun Arceus mengangguk seolah mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Tenang boys, bisa kok. Tidak sanggup berdiam diri, Satoshi dan kawan-kawan memutuskan untuk ikut membantu Arceus. Langsung saja Arceus mengurung Hetran di dalam air. Berbeda dengan yang sebelumnya, Arceus bisa mencegah Hetran meledakkan diri. Dengan diangkat trio Leg Guardian, Satoshi, Go, dan Hikari masuk ke dalam air tersebut. Dari sana mereka bertiga mulai melancarkan serangan hingga membuka jalan masuk ke tubuh Hetran. Sesampainya di sana,
Mereka akhirnya melihat Heatran yang asli terperangkap di samping Flamflat. Pikachu diperintahkan untuk membebaskannya. Lalu bersama Cinderace mereka menciptakan pelindung supaya Heatran bisa dibawa keluar dengan aman. Mereka harus bergegas keluar sebelum bagian dalam tubuh ini meledak. Namun karena satu keadaan, pelindung Heatran kini menghilang, membuatnya tidak mampu bertahan di dalam air. Sehingga Satoshi dan kawan-kawan bersama-sama menggiringnya hingga sampai keluar. Untungnya mereka berhasil keluar sebelum tubuh lava Heatran meledak. Arceus mengontrol agar ledakan itu tetap tertahan di dalam air. Setelahnya, Arceus pun mendapatkan kembali Flamflat-nya. Satoshi dan kawan-kawan sangat berterima kasih sekali atas bantuan Arceus dan juga trio Lab Guardian yang menyelamatkan region Sinnoh. Mereka pun kembali ke tempat asalnya. Sementara tim galaktik yang ingin bertemu lagi dengan bos mereka sama sekali tidak diperdulikan oleh Arceus. Sirona bilang Arceus akan terus ada demi mengawasi manusia dan para Pokemon. Ketika mereka mengalami masalah, Arceus akan memberikan petunjuk cara penyelesaiannya. Makanya ia hanya memperingatkan Satoshi dan kawan-kawan untuk menyelamatkan Heatran sebelumnya. Tak lama kemudian, petugas Junsa tiba untuk mengamankan tim galaktik. Satoshi dan kawan-kawan puas sekali dengan hasil penelitian yang mereka lakukan di region Sinnoh. Dengan ini berakhirlah sudah perjalanan mereka di region Sinnoh, setidaknya untuk saat ini. Adegan akhir memperlihatkan Ray yang sedang menyusuri Jubilife Village. Ia membuat sendiri Pokeball-nya yang digunakan untuk menangkap para Pokemon, sambil tetap menyadari bahwa Arceus akan tetap ada untuk mengawasi mereka semua. Cerita pun tamat.